Shalom, selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Apa kabar anak-anak ibu? Ya, ibu harapkan dan ibu doakan anak-anak ibu semuanya tetap sehat, semangat ya. Walau kita masih pembelajaran daring ya anak-anak ibu. Hari ini juga anak-anak ibu kita akan belajar ya. Sebelumnya kita datang di hadapan Tuhan dalam ibadah kita. Yuk kita nyanyi. Kita katakan, aku anak terang. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak boleh berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan pinta. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak boleh berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan pinta. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Kami bersyukur ya Tuhan untuk hari yang baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kembali kami boleh datang ke hadapan Tuhan dengan pujian kami Tuhan, dan dengan kerinduan hati kami boleh beribadah menyenangkan hati Tuhan. Anak-anak kami sudah siap Tuhan untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Walaupun dengan ibadah secara virtual, anak-anak kami dengan sukacita boleh beribadah di rumah anak kami masing-masing. Inilah kami semua Tuhan. Kami siap mendengarkan sabda-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan renungan kita pada pagi hari ini Yesaya 30 ayat 18 sampai 26. Tetapi Ibu Dahlianta membacakan ayat 18 sampai ayat 20 saja. Selanjutnya kalian lanjutkan di rumah. Yesaya 30 ayat 18. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit, hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Yesaya 30 ayat 19. Sungguh, hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau apabila engkau berseru-seru. Pada saat Ia mendengar teriakanmu, Ia akan menjawab. Yesaya 30 ayat 20. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun penjagamu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat Dia. Nah, anak-anak ibu yang terkasih, kita sudah sama-sama mendengar Yesaya 30 ayat 18 sampai 26. Anak-anak ibu sekalian, pernah kalian merasa tidak sabar dan menjadi marah terhadap teman-teman kalian ya anak-anak ibu? Ya, yang mungkin membuat kamu kecewa, marah, ya kesal ya anak-anak ibu. Misalnya karena teman kamu membuat kamu marah ya anak-anak ibu. Sekali kamu bisa sabar, 2 kali bisa. Tapi yang ketiga karena diulangi lagi anak-anak ibu, akhirnya kamu juga membalas. Nah, karena kamu membalasnya anak-anak ibu terpaksa guru pikir membawa kamu dan teman kamu tersebut ke kantor ya anak-anak ibu. Ya, temanmu terluka dan kamu juga dihukum ibu guru oleh karena peristiwa tersebut.
anak-anak ibu sekalian. Nah, anak-anak ibu, hari ini kita belajar tentang sabar. Ya, tema renungan kita pada pagi hari ini, anak-anak ibu tidak sabar untuk berbuat baik. Anak-anak ibu, ya, bagaimana di zaman serba cepat ini, pada saat sekarang ini anak-anak ibu, kita belajar tentang sabar anak-anak ibu. Sementara 1 menit anak-anak ibu 300 lagu di-download anak-anak ibu, ya. Sementara anak-anak ibu 1 menit 3.000 orang yang update status. Dalam 1 menit juga anak-anak ibu 160 juta email tercatat anak-anak ibu ataupun tertulis. Nah, makanan cepat saji pun hitungan menit tiba di hadapan kita anak-anak ibu. Tetapi anak-anak ibu, kita tetap harus belajar bersikap tentang sabar. Dan sikap sabar itu anak-anak ibu ternyata sangat penting. Apa kata Alkitab tentang sikap sabar tersebut anak-anak ibu? Mari kita membuka Amsal 16 ayat 32. Orang sabar melebihi pahlawan. Orang yang menguasai diri melebihi orang yang merebut kota. Nah, anak-anak ibu, jika kita memiliki sikap sabar anak-anak ibu, kita dikatakan melebihi pahlawan. Pahlawan itu bagaimana anak-anak ibu? Pahlawan itu orang yang dihormati, orang yang diagungkan, yang jasanya diakui oleh pemerintah dan seluruh rakyat, ya. Namanya harum dan dikenal semua orang. Demikian orang yang sabar. Orang sabar dikatakan dalam Amsal ini melebihi orang yang menguasai kota. Jadi penting anak-anak ibu kita memiliki kesabaran. Nah, anak-anak ibu, kita belajar dari bangsa Israel, bangsa Yehuda, anak-anak ibu, yang tidak memiliki kesabaran untuk berbuat kebaikan di mata Tuhan, anak-anak ibu. Bagaimana bangsa Israel atau bangsa Yehuda, anak-anak ibu, sudah dituntun oleh Tuhan dari Mesir sampai Laut Merah, sampai di padang gurun, dan juga di tanah Kanaan, anak-anak ibu. Bangsa Israel sudah melihat, sudah menikmati penyertaan Tuhan Allah yang penuh kasih dan maha kuasa untuk bangsa Israel tersebut, anak-anak ibu. Tetapi ketika bangsa Israel terdesak dan terancam oleh bangsa Asyur, anak-anak ibu sekalian, bangsa Israel ragu dan takut, anak-anak ibu, ya. Memang anak-anak ibu ditinjau dari keadaan di mana bangsa Asyur tersebut adalah bangsa yang super power, ya, pada saat itu. Bangsa yang memiliki dikatakan adikuasa. Nah, jika ini yang menyerang bangsa Israel, sudah pasti tidak seimbang, anak-anak ibu. Di dalam keadaan ketidaksabaran itu, anak-anak ibu, bangsa Israel menanti perlindungan anak-anak ibu, bukan mengandalkan Tuhan Allah, bukan datang kepada Tuhan Allah yang sudah menunjukkan kuasanya kepada bangsa Israel. Tetapi apa yang bangsa Israel lakukan, anak-anak ibu? Bangsa Israel mengandalkan, anak-anak ibu, apa yang dilihat oleh mata mereka. Dan dilihat mata mereka tentara perang, ya, pasukan berkuda luar biasa yang dimiliki oleh negeri Mesir dan juga Ethiopia. Maka bangsa Israel meminta bantuan kepada bangsa Mesir dan Ethiopia. Mereka tidak mengandalkan Tuhan, mereka mengandalkan apa yang dilihat oleh mata. Oleh karena itu Tuhan marah dan menghukum bangsa Israel. Nabi Yesaya datang, anak-anak itu, untuk mengingatkan bangsa Israel. Apa yang dikatakan daripada Nabi Yesaya kepada bangsa Israel? Supaya mereka bertobat dan kembali kepada Tuhan. Supaya bangsa Israel kembali, ya, datang kepada Tuhan. Biarlah bangsa Israel tetap tenang dan percaya pada Tuhan, mempercayakan hidup mereka hanya kepada Tuhan Allah. Dan juga supaya bangsa Israel bertobat mencari pertolongan atau mengandalkan kekuatan yang mereka lihat
tetapi biarlah mereka mencari pertolongan hanya kepada sumber pertolongan, yaitu Tuhan Allah, bukan kekuatan lain. Sebab keselamatan itu hanya ada pada Tuhan. Hidup mati ya bangsa Israel ada pada Tuhan. Itulah yang dikatakan Nabi Yesaya kepada bangsa Israel, supaya mereka kembali kepada Tuhan. Anak-anak ibu yang terkasih, ketika bangsa Israel bertobat kembali kepada Tuhan, senantiasa tangan Tuhan mau menolong dan kembali memberkati bangsa Israel. Ketika Nabi Yesaya mengingatkan ya supaya bertobat, anak-anak ibu bersabar ya, mengandalkan Tuhan dan menantikan pertolongan Tuhan pada waktunya. Tangan Tuhan tidak terlalu pendek, tidak akan terlambat menolong bangsa Israel. Demikian juga dengan kita anak-anak ibu yang terkasih. Ya, di dalam kehidupan kita, di dalam situasi yang Tuhan izinkan berada, Tuhan sudah menganugerahkan kasih-Nya lewat Tuhan Yesus Kristus. Kita tidak perlu meragukan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita harus bersabar anak-anak ibu, menanti pertolongan, kasih, bahkan jawaban daripada doa-doa permohonan kita di dalam keseharian kita. Biarlah firman Tuhan ini memberikan sikap kepada kita untuk mengandalkan Tuhan, bersabar untuk janji Tuhan, dan memiliki kesabaran untuk terus menjadi pelaku firman Tuhan, membawa terang bagi segenap sekitar kita di mana Tuhan menempatkan kita. Amin. Kami bersyukur ya Tuhan buat firman-Mu yang boleh kami dengar pada hari ini, di mana kami melihat bangsa Israel tidak sabar untuk terus mengandalkan Tuhan, tidak sabar untuk melakukan kebajikan-kebajikan yang Tuhan inginkan. Bapa di surga, bangsa Israel boleh bertobat oleh Nabi Yesaya. Biarlah juga Tuhan ini menjadi pembelajaran bagi anak-anak kami semua. Mereka boleh setia kepada Tuhan, mereka boleh sabar untuk menanti janji Tuhan. Anak-anak kami menjadi terang pelaku firman Tuhan dimanapun anak-anak kami berada. Hari ini Tuhan, kami akan melaksanakan pembelajaran daring. Tuhan tolong. Bahkan kami bersiap Tuhan untuk mengikuti ujian akhir semester. Demikian juga Tuhan, keluarga anak-anak kami, Bapak Ibu guru beserta keluarga, Tuhan yang pelihara dan memberkati. Kami terus menyerukan pemerintahan kami di masa pandemi ini Tuhan. Tuhan tambah-tambahkan hikmat, bijaksana, semangat Tuhan untuk mengerjakan segala sesuatu program yang sudah dicanangkan Tuhan, sehingga bangsa Indonesia boleh keluar dari masalah pandemik dan kembali Tuhan kami beraktivitas sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Inilah doa kami Tuhan, kami menyerahkan hidup kami